Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dia Ramawati dari 2FA2 dengan NPM 61 akan menjelaskan mengenai formulasi dan evaluasi sediaan ginger scented candle atau lilin aromaterapi jahe sebagai aroma penghangat tubuh. Yang saya akan bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada bahan alam yang digunakan, kemudian khasiat dan kegunaannya, lalu bentuk sediaannya, serta parameter standar mutu. Bahan alam yang digunakan pada lilin aromaterapi ini adalah jahe. Jahe ini adalah salah satu dari tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu yang mengandung minyak atsiri. Jahe juga termasuk ke dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae dan satu keluarga dengan tumbuhan temu-temuan lainnya seperti temulawak, temu hitam, kunyit, kencur, serta lengkuas. Jahe dikatakan berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India hingga Cina. Pada metode pengobatan tradisional Cina, jahe digunakan karena berkhasiat menghangatkan tubuh. Maka dari itu, jahe sering digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh cuaca dingin dan lembab. Jahe juga digunakan pada Ayurveda atau metode pengobatan tradisional India. Jahe ini digunakan untuk menghalangi terbentuknya pembekuan darah, misalnya pada penyakit jantung, serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mengatasi artritis. Di Indonesia sendiri, jahe dimanfaatkan untuk bumbu masakan karena kandungan zat gizi dalam jahe dapat melengkapi zat-zat gizi pada menu makanan tersebut, serta membantu melancarkan proses pencernaan. Lalu, jahe juga digunakan untuk membantu menghangatkan serta menjadi bahan untuk minuman seperti wedang jahe dan wedang uwuh. Kemudian ada khasiat dan kegunaannya. Jadi, lilin aromaterapi ini menggunakan jahe sebagai pemberi efek terapi. Untuk karakteristiknya sendiri, minyak jahe adalah cairan berwarna kuning coklat hingga kemerah-merahan yang mudah menguap dalam suhu kamar dan berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis air, serta mempunyai rasa getir atau pahit agak pedas dan larut dalam pelarut organik namun tidak larut dalam air. Kandungan minyak atsiri dalam jahe kering ini biasanya adalah sekitar 1 hingga 3%. Kandungan minyak atsiri pada rimpang jahe ditentukan dengan umur panen dan jenis jahenya. Pada umur panen muda, kandungan minyak atsiri adalah banyak, sedangkan pada umur panen tua kandungannya semakin menyusut, walaupun baunya juga semakin menyengat. Bagian tepi dari umi mengandung minyak lebih banyak daripada bagian tengah, demikian pula dengan baunya. Wangi khas tanaman jahe ini karena adanya zat zingiberin dan zingiberol yang merupakan komponen utama dari minyak atsiri jahe yang menyebabkan bau harum. Khasiat dari menghirup minyak jahe ini adalah memberikan efek relaksasi serta membantu mengatasi mual dan muntah. Bentuk sediaannya adalah lilin aromaterapi. Jadi, lilin aromaterapi ini adalah suatu inovasi dari lilin yang tadinya digunakan sebagai alat penerangan, tetapi sekarang dapat digunakan sekaligus untuk menenangkan pikiran dengan mengatur suasana hati atau mood, serta menghilangkan stres dan kecemasan. Hal ini dihasilkan dari minyak atsiri yang ada dalam formulasi lilin aromaterapi. Kelebihan lilin aromaterapi dibandingkan esens aromaterapi adalah lebih praktis karena tinggal dibakar saja, sedangkan esens aromaterapi membutuhkan air dan tungku untuk pembakaran. Serta lilin aromaterapi juga praktis untuk dibawa berpergian. Kemudian ada parameter standar mutu. Jadi, pada formulasi lilin aromaterapi jahe tersebut dilakukan uji evaluasi. Yang pertama ada uji organoleptis, uji titik leleh, dan uji waktu bakar. Untuk uji organoleptis sendiri dilakukan menggunakan panca indera dengan mengamati bentuk, warna, hingga bau dari lilin aromaterapi yang sudah dibuat. Kemudian uji titik leleh, uji ini bertujuan untuk mengetahui pada suhu berapakah lilin akan meleleh atau mencair, yang dilakukan dengan menggunakan pipa kapiler, di mana lelehan lilin dihisap ke dalam pipa kapiler, kemudian disimpan dalam lemari es pada suhu 4 sampai 10 derajat Celcius selama 16 jam.
Pipa kapiler yang telah didinginkan tersebut kemudian diikatkan pada termometer dan dimasukkan ke dalam beker gelas 600 ml yang berisi air setengah bagian. Beker gelas tersebut dipanaskan. Dan pada saat lilin dalam pipa kapiler bergerak pertama kali, angka yang terlihat pada termometer dicatat sebagai titik leleh lilin. Kemudian dilakukan uji waktu bakar. Waktu bakar sendiri adalah selang waktu yang menunjukkan daya tahan lilin yang dibakar sampai habis. Waktu bakar diperoleh dari selisih antara waktu antara awal pembakaran dan waktu saat sumbu lilin dibakar sampai habis atau api padam. Uji organoleptis ini berkaitan dengan banyaknya konsentrasi minyak jahe dalam formula lilin aromaterapi. Pada formula pertama, konsentrasi minyak jahenya adalah 2%. Lalu pada formula 2, konsentrasi minyak jahenya 22,5%, serta pada formula 3, konsentrasi minyak jahenya adalah 3%. Hal ini sesuai dengan standar Oppenheimer yang menggunakan minyak jahe pada formula lilin aromaterapi sebanyak 2 hingga 3%. Kemudian, untuk basis lilinnya yaitu ada asam stearat dan parafin, masing-masing perbandingannya yaitu 90 banding 10, diet hingga 40 gram. Jadi, hasil uji organoleptis yang dihasilkan yaitu menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi minyak atsiri pada formula lilin aromaterapi tidak mempengaruhi organoleptis lilin aromaterapi karena di semua formulasi dan replikasinya bentuk, warna, bau dari lilin aromaterapi adalah sama, yaitu bentuknya padat, warnanya putih, dan baunya khas. Kemudian ada uji titik leleh. Hasil yang diperoleh dari uji titik leleh menunjukkan bahwa pada setiap replikasinya, pada formula 1, titik lelehnya yaitu sebesar 54,6 derajat Celcius. Pada formulasi 2 sama dengan formulasi 1, rata-rata titik lelehnya adalah 54,6 derajat Celcius, serta rata-rata titik leleh yang paling tinggi yaitu pada formula 3 sebesar 55 derajat Celcius. Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 ini sudah memasuki atau sudah memenuhi standar nasional Indonesia, yaitu titik lelehnya berada pada rentang 50 hingga 58 derajat Celcius. Titik leleh ini berkaitan dengan konsentrasi minyak atsiri dalam lilin aromaterapi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri dalam lilin aromaterapi, maka semakin tinggi juga viskositasnya. Sehingga, bila lilin aromaterapi yang memiliki konsentrasi minyak atsiri paling rendah dibakar, maka lilin aromaterapi tersebut akan meleleh terlebih dahulu karena viskositasnya akan menurun sebanding dengan naiknya suhu. Kemudian ada uji waktu bakar. Waktu bakar berkaitan dengan titik leleh, di mana semakin tinggi titik leleh, maka semakin lama juga waktu bakar suatu lilin. Nah, dari hasil uji waktu bakar lilin terlama ada pada formula 3, yaitu rata-rata lama waktu bakarnya selama 127,6 menit. Kemudian, di bawahnya ada formula 2, dengan rata-rata waktu bakar 122 menit, dan terakhir paling cepat yaitu ada formula 1 dengan rata-rata waktu bakar 113,6 menit. Formula 3 ini memiliki waktu bakar yang paling lama karena formula 3 memiliki titik leleh yang paling tinggi yaitu pada 55 derajat Celcius. Kemudian, waktu bakar juga dipengaruhi oleh letak sumbu. Apabila letak sumbu berada di pusat, maka lelehan lilin merata dan akan menghasilkan waktu bakar yang lama. Dari hasil pengamatan, diketahui pada formula 1 dan formula 2, sumbunya tidak berada di tengah lilin, dan akibatnya lilin mudah meleleh daripada lilin formula 3. Maka dari itu, semakin lama waktu bakar yang diperoleh, maka kualitas lilin semakin baik. Kemudian dilakukan pengujian kandungan senyawa terhadap minyak atsiri yang dipakai pada pembuatan lilin aromaterapi jahe ini untuk mengetahui apakah minyak atsiri tersebut memang benar minyak atsiri jahe. Yang pertama ada uji organoleptis menggunakan
panca indera dengan mengamati bentuk, bau, warna, dan rasa minyak atsiri. Kemudian, uji identifikasi minyak atsiri jahe yang dilakukan dengan penambahan reaksi Sudan 3 kepada sampel minyak atsiri tersebut. Kemudian, ada juga uji kromatografi lapis tipis yang menggunakan fase gerak benzena etil asetat dengan perbandingan 90:10. Untuk hasil uji organoleptis dari minyak atsiri jahe sudah memenuhi syarat pustaka, yakni Standar Nasional Indonesia dan YUL. Untuk bentuknya cair, berwarna kuning, berbau khas, dan terasa pedas karena adanya senyawa oleoresin. Untuk uji identifikasi minyak atsiri jahe menghasilkan hasil yang sesuai dengan pustaka, di mana setelah reaksi Sudan 3 sebanyak 1 tetes ditetesi pada minyak atsiri, hasilnya menunjukkan warna merah. Hal ini karena reaksi Sudan 3 adalah cairan berwarna merah yang mudah larut dalam lemak, di mana ketika direaksikan dengan minyak atsiri maka akan larut dan tidak terbentuk dua fasa. Kemudian untuk uji kromatografi lapis tipis, terdapat dua puncak yang memiliki RF yang berbeda pada sinar lampu UV 254 nanometer. Pada puncak yang pertama yaitu mempunyai RF 0,55 yang sesuai dengan standar dan berwarna ungu. Untuk uji kromatografi lapis tipis, terdapat dua bercak dengan dua RF yang berbeda yang telah diamati di bawah sinar lampu UV pada 254 nanometer. Untuk RF pertama pada bercak pertama ini nilainya 0,55 dengan bercaknya berwarna ungu, sama seperti pada pustaka. Sedangkan untuk RF2 pada bercak kedua nilainya adalah 0,72. Bercak ini di kemungkinan adalah senyawa nonpolar atau kontaminan yang terbawa saat elusi. Berdasarkan dari 3 uji yang telah dilakukan terhadap minyak atsiri, dapat dikatakan minyak atsiri tersebut adalah minyak atsiri jahe. Pustaka yang saya ambil sebagai bahan dari presentasi review jurnal kali ini yaitu jurnal dengan judul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Ginger Scented Candle sebagai aroma penghangat tubuh yang dipublikasikan oleh Lintang Pancarani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Terima kasih, saya akhiri presentasi review jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.